Heran gue liat Bolivia, Min. Kenapa? Filmnya 3 jam lebih sama banyak tarian ya? Itu Bollywood, Min. Ahaha. Coba lo liat, Min. Batas negara Bolivia itu hampir nyentuh laut, tapi kagak kesampean. Well, lo inget gak kita pernah bahas kenapa wilayah Chile itu panjang? Nah, ada hubungannya sama Chile. Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Coba kita alihkan pandangan sejenak ke Tibetnya Amerika Selatan, alias Bolivia. Kenapa, Min? Karena Bolivia landlocked country? Iya, bener. Tapi, look closely, amigos. Ada bagian dari batas Bolivia yang agak nanggung gitu, men. Dikit lagi nyentuh laut, tapi kagak jadi. Ya, masih mending wilayah Kotanium di Bosnia. Ada ketemu sama laut lah, meski cuma berapa kilometer kan. Masih ada kesempatan buat ketemu sama laut. Tapi kalau Bolivia ini kayak nanggung, men. Kenapa Chili nggak berbaik hati buat kasih jalan aja gitu kan? Toh kebanyakan wilayah Chili juga ketemu sama laut. Masa nggak mau ngasih barang dikit aja ke Bolivia? Ternyata, hal ini berkaitan sama sejarah. Dan ada kaitannya sama kenapa wilayah Chili itu bisa panjang, selayaknya cabai keriting yang panjang. Coba ingat-ingat lagi. Kalau di video kemarin itu Mimin bahasnya ke arah mana? Wilayah Patagonia kan? Yang pada akhirnya menjadi milik Argentina. Makanya Chili jadi punya wilayah yang lurus dan memanjang. Nah, sebenarnya, selain itu, ada satu faktor lagi, yaitu adanya sejarah sama Bolivia. Well, beberapa komen dari kalian bertanya-tanya soal kenapa Mimin nggak langsung bahas aja kemarin kan? Ya, biar asik aja sih, WKWK. Karena menurut Mimin, kalau perihal sama Bolivia ini emang harus dibuat pembahasannya sendiri. Ada yang namanya kasus obligation to negotiate access to the Pacific Ocean. Jadi soal negosiasi yang ada hubungannya sama akses ke Samudra Pasifik. Karena kalau kita lihat di dekat wilayah yang agak nanggung ini, ada Samudra Pasifik. Nah, maksudnya itu. Nah, pas Bolivia memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, pas tahun 1825, Bolivia menguasai gurun Atacama. Yang ini, amigos ya. Jadi gurun Atacama berbatasan sama Samudra Pasifik. Otomatis Bolivia punya akses juga dong buat ke Samudra Pasifik. Nah, jadi jangan salah kira, amigos. Sebenarnya Bolivia sempat punya akses ke laut. Wilayah Bolivia sempat berbatasan sama laut. Lebih tepatnya berbatasan sama Samudra Pasifik. Tapi kemudian, terjadilah yang namanya War of the Pacific, alias Perang Pasifik. Atau kalau dalam bahasa Spanyol jadi Guerra del Pacífico. Perang antara Chili dan aliansi Bolivia-Peru. Perang ini dimulai dari tanggal 5 April 1879 sampai dengan 20 Oktober 1883. Kalau kita melihat jauh ke belakang, perang ini dilatar belakangi sama perebutan wilayah gurun Atacama, atau istilahnya border dispute, antara Bolivia sama Chili. Dan ini udah berlangsung dari tahun 1825, alias sejak Bolivia merdeka. Jadi awalnya, kerajaan Spanyol cuma menyatakan kalau wilayah gurun Atacama jadi batas utara wilayah Chili. Plek, udah gitu aja. Kagak ada kejelasan gimana bagian buat siapa, yang mana, dan siapa yang boleh berkuasa. Tadi lo bilang Bolivia yang menguasai gurun Atacama, Min. Kok sekarang lo bilang gak jelas siapa yang harusnya punya kekuasaan di gurun Atacama? Yes, tadi Mimin belum bahas bagian Chilinya. Sekarang baru dah. Jadi antara Chili dan Bolivia sama-sama ngotot pengen menguasai gurun Atacama. Kalau dari pihak Bolivia, bilangnya itu gurun Atacama awalnya bagian dari Viceroyalty of Peru. Terus jadi bagian dari Viceroyalty of the Rio de la Plata. Terus pada akhirnya jadi bagian dari Bolivia, termasuk juga buat akses ke lautnya. Tapi warga Chili nggak setuju. Jadi pas Bolivia merdeka dan menjadi sebuah negara independen, pendiri negara Bolivia yang bernama Simon Bolivar mengklaim akses ke laut melalui gurun Atacama. Si Bang Simon nggak peduli sama wilayah yang udah duluan diklaim sama Chili. Padahal Chili udah merdeka 7 tahun sebelum Bolivia merdeka. Chili merdeka pas tahun 1818. Nah, saling klaim lah mereka itu. Jadi nggak ada perbatasan yang pasti di wilayah Atacama. Tapi gini deh, emang ada apa sih di Atacama? Nggak mungkin kan cuma karena jadi akses ke Samudra Pasifik, jadi sampai ribut kayak gitu? Jadi sebenarnya, selain jadi akses ke Pasifik, di gurun Atacama itu terkandung banyak nitrat. Yang mana, nitrat ini bisa buat produksi pupuk. Atau bahkan lebih besar lagi, jadi bahan peledak berkekuatan tinggi. Negara seperti Britania, Spanyol, dan USA juga pengen menguasai wilayah Atacama.
Jadi negara-negara besar ini juga bikin strategi buat cari dukungan antara dua negara yang lagi konflik ini. Chili sendiri memberikan pengaruh besar terhadap para penambang di wilayah Atacama. Kegiatan pertambangan ini didukung sama perusahaan Chili dan perusahaan asing, terutama perusahaan Britania. Nah, para penambang ini juga bikin fasilitas pertambangan dan pelabuhan ke bagian utara. Bolivia sendiri udah ngeklaim wilayahnya sampai 26 derajat lintang selatan. Sementara Chili mengklaim sampai 23 derajat lintang selatan. Saling tumpang tindih kan? Jadi dari tahun 1842 sampai 1862, dilakukan berbagai upaya perdamaian, tapi selalu gagal, men. Situasi makin memanas ketika Kongres Bolivia secara diam-diam ingin menyatakan perang terhadap Chili. Tiba-tiba, ada situasi yang nggak terduga. Spanyol mendeklarasikan perang terhadap Peru, dan upaya Spanyol untuk kembali menguasai Kepulauan Cinca. Hal ini bikin negara-negara di Pasifik jadi khawatir. Pada akhirnya, Chili, Bolivia, ditambah Ekuador pengen berjuang bersama Peru. Konflik perbatasan yang ada sekarang itu nggak begitu penting. Makanya, Bolivia sama Chili itu terus mengupayakan biar sengketa batas wilayah ini cepat selesai. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1866, ditandatangani sebuah perjanjian perbatasan. Intinya tuh Bolivia sama Chili sama-sama menetapkan garis 24 derajat lintang selatan buat jadi batas tengah. Jadi antara 23 derajat sampai 25 derajat lintang selatan menjadi wilayah kondominium, alias wilayah yang dimiliki secara bersama oleh Bolivia dan Chili. Tapi sayang banget amigos, penentuan batas 24 derajat ini malah bikin pusing. Ternyata malah jadi ribet. Chili agak dirugikan terkait pajak bea cukai yang diubah secara sepihak terkait sama wilayah kondominium ini. Masalah baru juga muncul pas bulan Agustus 1872. Seorang jenderal Bolivia yang bernama Quintin Quevedo memulai ekspedisi dari Valparaiso melawan pemerintah Bolivia. Tapi nggak ada tindakan efektif apapun dari Chili. Meskipun udah dikasih peringatan sama konsulat senjata Peru dan juga Bolivia, tapi Chili nggak bantu ngapa-ngapain. Akhirnya Peru mengirimkan angkatan laut ke sana. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1872, dibuat klarifikasi atas perjanjian sebelumnya. Dibentuk Lindsay Coral Protocol, yang memperbolehkan Chili menunjuk petugas bea cukai untuk bekerja sama dengan rekan-rekan Bolivia di wilayah kondominium tersebut. Dan singkat cerita, Peru dan Bolivia menandatangani sebuah perjanjian aliansi secara rahasia pada tanggal 6 Februari 1873. Pemerintah Peru juga menyatakan kalau Lindsay Coral Protocol itu malah meningkatkan pengaruh regional dari Chili, sehingga memaksa Bolivia buat menolak protokol itu. Hingga tahun 1874, Majelis Bolivia tidak pernah menyetujui protokol tersebut. Pada tahun 1874, Bolivia dan Chili kembali bernegosiasi dan tetap menyetujui batas wilayah pada 24 derajat lintang selatan. Dan pada akhirnya, dibentuklah perjanjian batas Bolivia dan Chili tahun 1874. Dan Chili harus rela kehilangan hak untuk memilih petugas bea cukai. Tapi sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan di Chili tidak akan mengalami kenaikan pajak nitrat. Tapi, di tahun 1875, sebuah kota di wilayah kondominium yang bernama Antofagasta berusaha menaikkan pajak terhadap perusahaan nitrat dan kereta api Antofagasta, atau disingkat CSFA. Tapi Dewan Negara Bolivia menolaknya, karena bisa melanggar perjanjian perbatasan bersama Chili. Tapi beda cerita sama Kongres Nasional Bolivia dan Majelis Konstituante Nasional. Mereka akan menyetujui lisensi atau izin CSFA jika CSFA membayar sejumlah pajak. Tapi, CSFA keberatan dan menyatakan kalau kenaikan pajak itu ilegal. CSFA kemudian meminta intervensi dari pemerintah Chili. CSFA menganggap kalau pajak itu sebagai langkah Peru untuk menggantikan warga Chili yang bekerja di bagian produksi nitrat. Singkat cerita, bibit-bibit konflik mulai kerasa lagi amigos. Bolivia mengatakan kalau perjanjian yang tahun 1874 nggak ada hubungannya sama pajak CSFA, dan Bolivia memaksa Chili buat membatalkan perjanjian itu. Bolivia juga memaksa supaya kasus CSFA harus ditangani di pengadilan Bolivia. Nah, di akhir tahun 1878, Chili mengirimkan kapal perang ke wilayah Antofagasta. Dan singkat cerita, Chili menduduki wilayah tersebut. Dan tahun 1879 adalah tahun dimulainya topik utama kita, Perang Pasifik.
Singkat cerita, kebanyakan singkat cerita lu, Min. Enak aja sih bilangnya. Chili menang dalam Perang Pasifik, sementara Bolivia sama Peru jadi pihak yang kalah. Chili dan Peru kemudian menandatangani Treaty of Ancon pada tanggal 20 Oktober 1883 dan gencatan senjata dengan Bolivia. Perjanjian itu membuat Chili dapat menguasai wilayah Peru di bagian selatan, yaitu Departemen Tarapacá, dan juga wilayah Arica. Dan juga sebagian wilayah Bolivia, yaitu Departemen Litoral. Nah, sejak saat inilah, Bolivia yang pada awalnya punya akses ke laut, pada akhirnya menjadi landlocked country. Chili dan Bolivia juga menandatangani Treaty of Peace and Friendship, atau Perjanjian Damai dan Persahabatan, pas tahun 1904. Dalam perjanjian ini, barulah dibuat batas wilayah yang sebenarnya antara Chili dengan Bolivia. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!